Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-solihah, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Bupena 4C halaman 148 sampai 152. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat, menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman, dan menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan dengan benar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran 4. Materi yang pertama ya anak-anak, menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Kemarin kita sudah belajar bersama ya anak-anak, keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama keragaman kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Yang pertama, bidang kegiatan ekonomi pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya, tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Nah, hasil dari kegiatan tersebut seperti pasir dan kapur itu dimanfaatkan sebagai bahan baku bangunan. Kemudian emas dan perak dimanfaatkan sebagai bahan dasar perhiasan. Kemudian minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar. Ada juga belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Nah, kegiatan pertambangan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang bersifat tidak terbarukan, sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak. Selanjutnya, bidang kegiatan ekonomi yang kedua, industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Contoh industri yaitu ada pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan industri ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pabrik. Selanjutnya, bidang kegiatan ekonomi yang ketiga, perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan perdagangan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Selanjutnya, bidang ekonomi yang keempat adalah bidang kegiatan ekonomi jasa. Kegiatan ekonomi ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.
Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, dan kurir. Nah, ayo, silahkan anak-anak kerjakan tugas ini. Sebutkan nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Ada 4 gambar ini ya, 1, 2, 3, 4 ini anak-anak. Sebutkan nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Tuliskan saja ya di buku tulis. Kemudian materi yang berikutnya menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Masih ingat ya anak-anak apa yang dimaksud dengan toleransi? Ya, benar sekali. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Nah, berikut ini bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Contohnya, menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku bangsa. Contohnya saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Selanjutnya, yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya. Contoh sikapnya, tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mengajari atau mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Nah, materi selanjutnya menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ya, benar sekali anak-anak. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Dalam membuat ringkasan itu yang dituliskan itu inti sari dari suatu bacaan ya. Nah, untuk latihan silahkan anak-anak ayo ringkaslah teks berikut ini. Ada bacaan ini ya anak-anak, silahkan dibaca. Kemudian ringkaslah teks tersebut dengan kalimat yang lebih ringkas ya. Intinya yang dibahas itu apa pada bacaan tersebut ya. Tuliskan ringkasannya dengan rapi, tulisannya yang rapi ya, karena sudah kelas 4, tulisannya harus rapi ya, rapi dan mudah dibaca. Penulisan hurufnya juga harus benar ya, di tengah tidak boleh menggunakan huruf kapital, kecuali kalau itu singkatan ya, atau istilah jangan sampai tulisan hurufnya misalkan menulis telur, itu L yang di bagian tengahnya kapital, tidak boleh ya, harus menggunakan aturan dalam penulisan ya. Demikian penjelasan materi dan tugas hari ini pada pembelajaran 4. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.